بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا بما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد. Alhamdulillah, dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kita bisa bertemu kembali, duduk bersama untuk berusaha mentadaburi ayat-ayat dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan keberkahan dalam proses belajar kita. Kita langsung saja, sebelum kita masuk ke pembahasan tafsir dari masing-masing ayat. Sebelum kita lanjutkan, yang mana kita pertemuan yang lalu sudah membahas al-isti'adah dan basmalah yang merupakan ayat pertama basmalah. Insya Allah hari ini kita akan lanjutkan. Namun sebelum kita lanjutkan, kita بسم الله simak terlebih الرحمن dahulu. الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Umahat sekalian dan akhwat dan juga siapapun yang hadir dan hadirah di sini. Semoga Allah selalu merahmati kita semua. Setelah kita bahas al-isti'adah dan basmalah di pertemuan yang lalu, kita bahas makna secara detail, kata per kata, dan makna secara umumnya, dan faedah-faedah yang ada pada isti'adah dan basmalah di pertemuan yang lalu. Hari ini kita akan lanjutkan, kita usahakan bisa kita, hari ini kita lanjutkan, karena Ramadan kita berjalan begitu cepat. Hari ini kita sudah masuk ke hari ke-17. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya di sisa Ramadan ini. Kita lanjutkan ke ayat kedua, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita bahas terlebih dahulu makna kata berkata. Alhamdu. Alhamdu. Mungkin kalau ada yang membawa mushaf terjemah tidak masalah. Sambil melihat terjemahan, maka kita akan sedikit terbantu insya Allah. Meskipun terjemahan itu terkadang tidak cukup mewakili dari kandungan ayat-ayat yang kita baca. Alhamdu, kalau secara bahasa, itu merupakan bentuk masdar. Bentuk masdar dari kata kerja hamida yahmadu. Hamida yahmadu artinya memuji. Alhamdu itu adalah pujian. Namun di sini alhamdu di sini maksudnya adalah al-wasfu bil kamal. Mensifati Allah dengan kesempurnaan. Jadi pujian di sini adalah pujian yang betul-betul sempurna. Tidak sebagaimana kita memuji makhluk. Seandainya saja kita memuji seseorang, bukan berarti kita mensifatinya dengan kesempurnaan. Namun, ketika kita memuji Allah Subhanahu wa taala
maka pujian ini adalah pujian yang sempurna. Yang mana Allah itu berhak atas pujian yang sempurna dan Allah itu tidak mempunyai sifat kurang sedikit pun. Itu makna alhamdu di sini. Dan kata hamd di sini diawali dengan al, huruf al. Apa faidah dari tambahan al pada alhamdu ini? Maka para ahli tafsir menjelaskan al di sini fungsinya atau menunjukkan makna al-istighraq. Al-istighraq itu maksudnya adalah mencakup semuanya, menunjukkan keumuman. Jadi maknanya alhamdu itu semua bentuk pujian, semua bentuk pujian yang sempurna. Wafaqanallahu jan. Itu makna alhamdu. Kemudian kata berikutnya lillahi. Di sana ada dua kata. Li yang merupakan harful jar dan lafzul jalalah Allah. Lillahi dua kata disambung menjadi satu. Harful jar li di sini maknanya apa? Makna dari harful jar di sini adalah al-ikhtisas wa al-istihqaq. Al-ikhtisas wal istihqaq. Maksudnya apa tadi? Li di sini adalah al-ikhtisas dan istihqaq, yaitu maknanya pengkhususan dan keperuntukan. Al-ikhtisas itu pengkhususan, al-istihqaq itu keperuntukan. Jadi maksudnya bagaimana? Jadi kamalul hamd, pujian yang paling sempurna itu hanya khusus Allah saja yang berhak. Hanya khusus Allah saja yang berhak. Dan kita peruntukkan ini semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah maksudnya al-istihqaq, al-ikhtisas wal istihqaq. Jadi kamalul hamd, pujian yang sempurna itu hanya untuk Allah, hanya milik Allah. Tidak ada yang lain yang berhak dipuji dengan pujian yang sempurna melainkan Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah. Tidak ada. Dan kita telah membahas di pertemuan yang lalu makna Allah. Allah itu dari kata ilah yang artinya ma'luh. Ma'luh itu artinya ma'bud, yang disembah. Jadi Allah itu adalah nama Allah yang paling utama dan paling afdal, paling mulia. Hanya Allah saja yang berhak untuk dinamai dengan nama ini. Lafaz Allah itu alam, menunjukkan alam ala dzat, menunjukkan nama dari zat Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan sifat maklum, satu-satunya yang disembah. Jadi makna ijmali atau makna secara umum dari alhamdulillah, maka hendaknya kita hadirkan di dalam hati kita ketika kita mengatakan alhamdulillah. Segala bentuk pujian yang sempurna itu hanya milik Allah, satu-satunya yang berhak disembah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ketika kita mengucapkan, hadirkan di dalam hati kita. Hadirkan dalam hati kita alhamdulillah. Segala puji, segala pujian yang sempurna hanya milik Allah, satu-satunya yang berhak untuk disembah. Sampai di sini, alhamdulillah. Kita bahas terlebih dahulu beberapa faedah yang kita bisa ambil dari penggalan ayat ini. Apa faedah
Allah mengawali ayat ini. Ini ayat kedua dari surat Al-Fatihah, atau sebagian ulama memandang ini adalah ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Apa faedahnya? Apa di balik ini? Kenapa Allah memulai ayat ini dengan lafaz hamdalah, alhamdulillah, segala pujian yang sempurna hanya milik Allah satu-satunya yang berhak disembah. Maka setidaknya di sana ada dua dua tujuan, dua faedah. Yang pertama adalah al-ikhbar. Allah ingin memberitahukan kepada kita. Allah ingin memberitahukan kepada kita, alhamdulillah, hanya Allah lah yang berhak dipuji dengan pujian yang sempurna. Dialah Allah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Faedah yang pertama adalah al-ikhbar. Allah ingin memberitahukan kepada kita semua. Kemudian faedah yang kedua adalah al-irsyadu wa ta'lim. Faedah yang kedua, saat Allah memulai ayat ini dengan hamdalah, adalah al-irsyad wa ta'lim. Maksudnya apa? Allah ingin mengajarkan kepada kita bagaimana kita memuji secara lisan. Allah ingin mengajarkan kepada kita bagaimana kita sebagai hamba memuji Allah Subhanahu wa taala secara lisan. Maka kita ucapkan alhamdulillah. Dan sekaligus ini juga bentuk perintah. Bentuk perintah hendaknya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memulai ayat ini dengan hamdalah. Jadi faedahnya tadi pertama apa? Ikhbar. Allah memberitahu kepada kita. Hanya Allah lah yang berhak dipuji dengan pujian yang paling sempurna. Faedah yang kedua, al-irsyad wa ta'lim. Allah mengajarkan kepada kita bagaimana kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, Allah memerintahkan kepada kita agar kita senantiasa bersyukur dan memuji. Bersyukur dan memuji. Itu di antara faedah kenapa Allah memulai ayat ini dengan hamdalah. Alhamdulillah. Pertanyaan berikut. Kenapa kita harus memuji? Kenapa sih kita harus memuji? Atau redaksinya dirubah. Kenapa kita harus bersyukur? Nah, itu kalau kita peruntukan untuk Allah. Kita bayangkan saja, kalau kita memuji seseorang, apa sih alasan kita memuji? Mungkin ada yang bisa menjawab. Atau saya jawab, biar lebih cepat. Setidaknya, ketika kita memuji, itu ada dua alasan. Alasan yang pertama adalah kamalul mahmud. Karena mulianya dan sempurnanya yang kita puji. Ini nanti dua alasan ini akan akan ditunjukkan, diisyaratkan pada lanjutan ayat ini dan ayat-ayat berikut. Jadi alasan kita memuji yang pertama adalah kamalu al-mahmud. Ini yang pertama. Karena kesempurnaan yang kita puji. Karena kemuliaan yang kita, zat yang kita puji. Sedangkan sebab yang kedua kita memuji dan bersyukur adalah karena ifdalul mahmud. Atau in'amul mahmud. Karena nikmat yang kita puji, nikmat yang diberikan oleh yang kita puji. Karena kebaikan yang kita puji kepada kita. Jadi dua sebab itu. Dua sebab itu kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan itu akan diisyaratkan pada lanjutan ayat dan ayat yang berikut. Sebab yang pertama tadi apa? Kamalul mahmud, kesempurnaan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dia Allah. Jadi dari sebab ini kita tahu dan kita paham sebenarnya apakah Allah itu butuh untuk kita puji. Coba kita bayangkan saja untuk orang. Ketika kita memuji seseorang, misalkan orang ini baik, kita puji.
seseorang ini fulan, ini orangnya baik. Apakah dia baik dulu, baru kita puji orang ini baik? Atau kita puji dulu, hasilnya dia nggak baik, kemudian kita puji, oh orang ini baik, supaya dia baik. Tidak, tidak yang kedua, tapi yang pertama. Orang itu baik dulu, baru kita puji sebagai orang baik. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tidak membutuhkan pujian kita. Allah sudah mulia tanpa kita muliakan. Allah sudah terpuji tanpa kita puji. Justru kitalah yang butuh untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Justru kitalah yang butuh untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu juga bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini alasan yang pertama. Kamalul mahmud. Karena kesempurnaan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala kita memuji. Alasan yang kedua adalah ifdalul mahmud atau in'amul mahmud. Karena kebaikan, karena banyaknya kebaikan, karena banyaknya kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, maka kita memuji. Sudah selayaknya kita memuji. Karena pada hakikatnya semua kenikmatan yang kita rasakan, baik yang bentuknya fisik, bisa kita tangkap dengan indera, maupun yang tidak bisa kita tangkap dengan indera. Semua itu adalah bentuk kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita rasakan dari semenjak kita diciptakan sampai nanti berakhirnya dunia dan bahkan setelah berakhirnya dunia. Semua itu adalah bentuk kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan setiap nikmat yang kalian rasakan faminallah, maka semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak di ayat-ayat yang lain. Kadang kita kalau memahami Al-Fatihah itu sering sekali kita mendapati penjabarannya itu di ayat-ayat yang lain. Karena memang sebagaimana kita sebutkan dan bahas di pertemuan-pertemuan yang lalu, Al- Al-Fatihah itu adalah ummul kitab, ummul Quran, induk dari Al-Quran. Jadi ini ringkasannya dengan penjabarannya di ayat-ayat yang lain. Di ayat yang lain Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ayat ini disebutkan dua kali dalam Al-Quran. Pertama di dalam surat Ibrahim, kemudian kedua di dalam surat An-Nahl ayat 18. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Hanya saja lanjutannya berbeda. Di dalam surat Ibrahim Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana laghafurun kaffar. Wa in ta'uddu, seandainya saja kalian menghitung-hitung nikmat Allah la tuhsuha, maka kalian tidak akan bisa menghitung semua, tidak akan bisa tertangkup semua, tidak akan bisa kita menghitung. Namun innal insana ladzalumun kafar. Dengan sekian banyaknya nikmat itu, tabiat manusia itu zalum, kafar. Mereka senantiasa zalim dan ingkar, tidak bersyukur. Sedangkan di dalam surat An-Nahl Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Jika kalian berusaha untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka pasti tidak akan bisa. Innallaha laghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Ghafur, Maha Pengampun, War-Rahim, Maha Penyayang. Meskipun Allah tahu banyak sekali nikmat yang tidak kita syukuri, tapi Allah tetap beliau menjelaskan innallaha laghafurur rahim. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Subhanallah.
Jadi itu alasan kenapa kita harus memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah itu maha sempurna, maha mulia. Dan karena Allah telah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita semua. Dan sebenarnya kita juga harus memahami bahwasanya bersyukur, bersyukur, kita paham bersyukur itu bisa bersyukur itu ada tingkatan. Bersyukur itu dengan lisan, dengan hati, dan juga dengan jawarih, dengan anggota tubuh. Bersyukur itu dengan lisan, dengan hati, dan dengan seluruh anggota tubuh. Maka awal dari bentuk syukur adalah syukur dengan lisan. Makanya Allah mengajarkan kepada kita di sini, Alhamdulillah, ini adalah lafaz syukur. Dan hendaknya kita hadirkan di dalam hati juga. Bahasanya ini semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur dan dengan memuji. Alhamdulillah. Segala bentuk pujian yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya yang berhak bisa. Dan kita implementasikan, kita praktekkan dalam kehidupan kita. Karena hakikat syukur, saya beberapa kali menyampaikan, hakikat syukur itu apa? Hakikat syukur adalah menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita sesuai dengan harapan Allah memberikannya kepada kita. Untuk apa? Untuk ketaatan kepada. Dan kita harus pahami juga bahwasanya sebenarnya syukur itu adalah tingkatan keimanan yang paling tinggi. Seorang dalam menerima takdir, seorang dalam menerima takdir itu ada tingkatannya. Ada orang yang sebatas ridho saja dengan takdir. Ada orang yang bersabar saja dengan takdir. Tapi ada orang yang bersyukur atas takdir. Takdir di sini saya mengatakan takdir ini semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya semua ketentuan, baik itu berupa kejadian-kejadian yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk juga ketentuan-ketentuan di dalam syariat. Terkadang kita mendapati seseorang ketika ditimpa sesuatu, dia ridho. Ketika menerima ketentuan berupa hukum-hukum syariat, dia ridho, sudah ridho begitu saja, sudah pasrah. Maka ini tingkatan yang paling. Namun seseorang kalau paham, paham ada pahala di balik itu, ada pahala di balik setiap apapun yang menimpa kita, ada pahala di balik setiap ketentuan syariat Allah Subhanahu wa taala. Biasanya orang itu bersabar. Biasanya orang akan bersabar. Namun ketika keimanan seseorang mencapai derajat tertentu, maka ketika menerima ketentuan-ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, baik berupa takdir maupun syariat, maka dia tidak hanya ridho dan sabar, tapi dia akan betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tahu persis bahwasanya Allah menetapkan segala sesuatu itu berdasarkan rahmatnya, berdasarkan hikmahnya. Pasti semuanya itu untuk kebaikan kita. Tidak mungkin tidak. Bahkan segala sesuatu yang menurut pandangan kita tidak mengenakkan sekali. Sakit misalnya. Ketika seseorang ditimpa sakit, pasti merasa tidak. Nasallallahu alaihi. Semoga Allah menjaga kita semuanya, memberikan kesehatan kepada kita semuanya, dan memberikan kesehatan kepada seluruh keluarga kita. Pada hakikat, semua yang menimpa kita itu adalah nikmat. Meskipun itu tidak mengenakkan. Sebagaimana Rasulullah berfirman, ajaban di amrin mu'min. Inna kullahu amru in au fima ma'ana. Ajaban di amrin mu'min. Sungguh ajaib, sungguh mengherankan
perkara-perkara orang yang beriman. Inna amrahu kullahu lahu khair. Sesungguhnya setiap urusannya yang menimpanya, semua takdir yang menimpanya, kulluhu khair. Semuanya baik baginya. Inna asabahu sarra wa syakara fahuwa khairun. Jika dia ditimpa kebaikan, kemudian dia bersyukur, maka itu adalah kebaikan bagi. Wa in asabahu dharra fasabara fahuwa khairun lah. Dan jika dia ditimpa keburukan, kemudian dia bersabar, maka itu adalah kebaikan bagi. Namun, kebaikan dan keburukan itu adalah barometernya manusia. Pada hakikatnya, pada hakikatnya semuanya itu baik. Pada hakikatnya semuanya itu kebaikan untuk makhluk Allah Subhanahu wa taala, untuk kita semuanya sebagai hambanya. Sebagaimana juga Rasulullah menyampaikan, "Ma yusibul mu'mina min hammin wala ghammin wala adan illa kafarallahu bihi anhu." Tidaklah apapun itu menimpa seorang yang beriman, baik itu berupa kegundahan, kegelisahan, atau rasa sakit, kecuali Allah mengampuni dosa-dosanya dengan hal itu, karena sebab hal itu. Jadi pada hakikatnya, apapun yang menimpa kita adalah kebaikan untuk kita semua. Maka tidak heran, kita dianjurkan dan disyariatkan, diajarkan kepada kita semuanya, agar kita selalu mengucapkan Alhamdulillah dalam semua kondisi. Dalam semua kondisi. Ketika bangun tidur, kita diminta untuk Alhamdulillah, alladzi ahya, dan seterusnya. Kemudian ketika uh, ap- apapun, ketika selesai makan, Alhamdulillah. Ketika bahkan ketika bersin, bahkan ketika bersin sekali, bersin kalau menurut pendeknya pengetahuan kita, bersin itu nah sakit ya, kena flu ya. Tapi Allah ajarkan melalui nabinya, melalui rasulnya kepada kita semuanya. Ketika kita bersin, hendaknya kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya, pada hakikatnya sakit itu pun juga kebaikan untuk kita. Makanya kita di- diajarkan uh, untuk senantiasa bersyukur, memuji Allah, alhamdulillah, bersin alhamdulillah. Ketika kita uh, mendapati semua kebaikan, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah, segala pujian yang sempurna bagi Allah, satu-satunya yang berhak disembah. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, yang dengannya lah, dengan rahmat Allah lah, semua bisa terjadi dengan baik. Dan ketika seandainya kita ditimpa nasallallahu al-afwa wal afiyah, seandainya kita ditimpa hal yang tidak mengenakan, maka tetap kita dianjurkan untuk memuji Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala pujian yang sempurna hanya milik Allah, satu-satunya yang berhak disembah. Ala kulli hal, atas segala sesuatu yang menimpa kita. Meskipun seperti saya sampaikan tadi, baik dan buruknya sesuatu yang menimpa kita itu barometer kita terkadang adalah akal kita. Dan dengan keterbatasan akal kita. Namun sebenarnya semua yang menimpa kita adalah kebaikan. Taqabbalallahu jami'an. Maka hendaknya bagi kita semuanya sebagai umat muslim yang beriman, hendaknya kita selalu berusaha untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap hal. Karena lawan dari syukur adalah kufur, mengingkari nikmat. Dan Allah mengancam, mengancam orang yang kufur akan nikmat. La'in syakartum la'azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka faidah syukur itu untuk kalian sendiri. La'azidannakum. Maka aku akan tambahkan nikmat kepada kalian. Wala in kafar.
Akan tetapi, jika kalian tidak bersyukur, mengingkari nikmat, inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azabku itu sangat sangat pedih. Maka syukur itu adalah kewajiban bagi kita semua. Hendaknya kita berusaha untuk bersyukur. Berusaha untuk bersyukur. Bahkan misalkan dalam syariat, ketentuan syariat. Misalkan saja kita konteksnya sekarang di bulan Ramadan. Alhamdulillah, kita bertemu dengan bulan Ramadan. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bisa berpuasa di bulan Ramadan. Itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melaksanakan sholat tarawih dan ibadah-ibadah yang lain di bulan Ramadan. Itu adalah nikmat, semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah tidak memberikannya kepada kita, maka kita tidak akan bisa. Maka hendaknya kita bersyukur. Hendaknya kita menjalankan segala sesuatu, menjalani hari-hari kita. Kemudian melaksanakan ibadah-ibadah itu didasari rasa syukur. Tidak hanya ridho, yang penting ya udahlah ini kewajiban kita. Tidak. Tidak hanya bersabar karena susahnya misalkan. Harus menahan haus, lapar, capek. Tidak hanya bersabar, tapi harusnya kita bersyukur. Ketika kita bersyukur dalam setiap ibadah kita sadari, ketika kita sadar bahwasanya setiap kesempatan ibadah kita ini adalah nikmat, maka kita akan semangat dalam menjalankan ibadah tersebut. Tidak seperti kalau kita menjalankan ibadah itu hanya didasari ridho dan sabar saja. Tapi kalau kita sadar betul, ini adalah bentuknya dari Allah, maka kita akan melaksanakan setiap ibadah itu dengan rasa syukur, maka kita akan lebih bersemangat untuk menjalankan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Amin. Kemudian kita lanjutkan di lanjutan ayatnya, Rabbil alamin. Apa makna Rabb? Kata Rabb kalau diterjemah mungkin diartikan hampir sama dengan kata ilah. Tapi kita perlu pahami di sini. Seperti saya sampaikan tadi, terjemah itu terkadang tidak mewakili maksud. Rob itu dari kata Rob bayu Rob. Maka setidaknya kata Rob itu paling minimal mengandung 3 makna. Rob itu setidaknya paling minimal mengandung 3 makna. Apa itu? 3 makna itu yang pertama adalah Khaliq, kedua adalah Malik, dan yang ketiga adalah Mudabbir. Khaliq, Malik, Mudabbir. Khaliq itu yang menciptakan, sang pencipta. Malik itu yang maha menguasai, penguasa seluruh. Dan Mudabbir itu adalah yang mengatur. Hadirkan di dalam hati kita ketika kita mengucapkan Rabb. Rabb itu berarti Khaliq, Malik, wa Mudabbir. Yang telah menciptakan, menguasai, dan mengatur. Setiap kali kita menjumpai kata Rabb, maka hadirkan makna itu. Misalkan pada Sayyidul Istighfar, Allahumma anta Rabb. Artinya, wahai Allah. Allah itu mengandung makna apa tadi? Satu-satunya yang berhak disembah. Anta Rabbi. Anta Rabbi maknanya apa? Anta khaliqi wa maliki wa mudabbir. Engkaulah penciptaku. Engkaulah yang menguasai diriku seluruh urusanku. Dan engkaulah yang mengatur semuanya urusanku. Itu adalah bentuk pengakuan. Rob. Jadi Rob, ingat ketika kita mengucapkan kata Rob, dihadirkan 3 makna itu paling minimal. Rob itu maknanya Khaliq, sang pencipta, Malik, sang penguasa, dan Mudabbir, yang maha mengatur. Al-alamin. Saya tidak perlu uh, merinci satu-satu. Nanti kalau saya rinci satu-satu nanti lebih panjang lagi. Khaliq, Malik, Mudabbir. Allah memang sebenarnya nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang disebutkan di dalam surat Al-Fatihah ini adalah
eh, nama-nama dan sifat-sifat yang paling utama dari sekian banyak nama-nama dan sifat-sifat Allah yang mulia. Ini yang utama. Jadi intinya di sini, makanya juga ini tidak salah kalau misalkan Al-Fatihah disebut sebagai Ummul Kitab atau Ummul Quran. Akrab ini mengandung tiga makna itu tadi. Dan itu dijabarkan di ayat-ayat Al-Quran yang lain. Seperti Allah itu Khaliq, khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli syai'in alim. Khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Wa yakhluqu ma la ta'lamun. Dan uh, di dalam hadis disebutkan Allahu khaliqu kulli sani'in wa san'atihi. Allah itu adalah pencipta semua orang yang bisa mencipta, bisa membuat dan hasil buatannya, hasil karya. Semuanya itu pada hakikatnya adalah ciptaan Allah. Dan di ayat tadi Allahu yakhluqu ma la wa yakhluqu ma la ta'lamun. Dan Allah menciptakan bahkan hal-hal yang tidak kita tahu sekalipun. Ada banyak sekali makhluk Allah yang tidak kita tahu. Kemudian al-alamin. Apa makna al-alamin? Al-alamin ini adalah bentuk jamak dari alam. Alam itu berasal dari kata alamah yang artinya dalil. Dalil atau bukti. Tapi sebelum kita lanjutkan, itu maksudnya dalil atau bukti, maksudnya al-alamin di sini siapa? Rabbil alamin. Al-alamin di sini maksudnya adalah seluruh makhluk. Seluruh makhluk itu apa? Semuanya selain Allah Subhanahu wa taala. Al-alamin di sini adalah semuanya selain Allah Subhanahu wa taala dan semuanya itu makhluk. Selain Allah Subhanahu wa taala semuanya makhluk. Semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pengecualian sama sekali. Hanya Allah sang Khaliq, sang pencipta dan semua selain Allah itu adalah makhlukat. Al-alamin maksudnya di sini. Kemudian makna dasarnya tadi asalnya tadi alam, alamah artinya dalil atau bukti. Kenapa seluruh alam? Alam di sini alam di sini mencakup semuanya dari alamul insan, alam manusia, alamul jin, alamul malaikah, alamul hayawanat, alamu al-jamadat semuanya, seluruhnya, semua selain Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bukti. Bukti apa? Bukti adanya Sang Khalik, Sang Pencipta. Di dalam pembahasan akidah, dulu kita pernah membahas di Majelis Mudarasah di Senin malam, Selasa, bahwasanya kewajiban seorang muslim setelah dia mengucapkan dua kalimat syahadat adalah memahami makna dua kalimat syahadat tersebut. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan yang paling kewajiban yang pertama yang setelah mengucapkan dua kalimat syahadat itu tadi maksudnya memahami. Yang paling dasar dalam memahami itu adalah memahami, mengetahui dan menanamkan di dalam hati kita bahwasanya Allah itu ada. Maka itu adalah kewajiban fardu ain untuk setiap muslim mengetahui bukti keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Dalil atau bukti Allah itu ada itu apa? Karena ini paling dasar. Keimanan paling dasar adalah kita tanamkan di dalam hati kita, kita faham dan kita tanamkan di dalam hati kita bahwasanya Allah itu ada. Biasanya pendangkalan akidah, ini misinya orang-orang komunis, ateis, itu adalah ini, menghapus menghapus ini. Kita lihat diskusi-diskusi, kadang di perkuliahan-perkuliahan di kampus-kampus sekarang itu, meskipun tidak langsung ke arah sana, tidak langsung mempertanyakan apakah Allah itu ada, tapi arahnya ke sana biasanya. Biasanya mahasiswa-mahasiswa itu dipancing-pancing. Kalau dengan eh, misalkan adanya musibah-musibah seperti ini, apakah ini bentuk keadilan dari Allah Subhanahu wa taala? Pertama mungkin mempertanyakan hal itu. Ya adil, tentu keadilan. Karena ada hikmah di balik itu semuanya. Pasti ada hikmah.
kita paham atau tidak, itu bentuk keadilan dan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi pendeknya akal manusia mempertanyakan. Biasanya setelah pertanyaan-pertanyaan itu nanti arahnya akan mengarah ke pertanyaan yang paling ujung, yaitu apakah Allah itu ada. Maka harus betul-betul kita tanamkan di dalam hati kita sebagai orang yang beriman. Dan kita tanamkan kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita. Allah itu ada. Dan kita harus tahu apa bukti Allah itu ada. Dalilnya apa? Dalil di sini bisa dalil naqli, dalil dari Al-Quran, hadis, bisa dalil secara akal. Kalau dalil secara Al-Quran dan hadis secara naqli, maka sebenarnya semuanya dari awal sampai akhir itu Al-Quran itu menunjukkan Allah itu ada. Al-Quran ini dari siapa? Kemudian dari awal sampai akhir Al-Quran itu membahas apa? Membahas sifat-sifat Allah, membahas nama-nama Allah, membahas ketentuan-ketentuan Allah, membahas utusan-utusan Allah, membahas cerita orang-orang yang dahulu taat kepada Allah, orang-orang apa akibatnya orang-orang yang uh, durhaka kepada Allah. Kemudian ketentuan-ketentuan syariat di dalam hidup kita yang ditetapkan oleh Allah. Maka Al-Quran ini dari awal sampai akhir adalah bukti keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Namun apa bukti keberadaan Allah secara akal? Maka ya adanya seluruh alamin, adanya seluruh makhluk ini adalah bukti adanya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimana? Coba kita perhatikan semua makhluk yang ada. Baik itu makhluk hidup yang bernyawa, makhluk hidup yang tidak bernyawa, ataupun benda mati sekalipun. Semuanya itu mengalami perubahan, mempunyai sifat yang selalu berubah-berubah. Sebelumnya, nah, memiliki, jadi nggak bisa selalu tetap dalam satu keadaan, satu sifat itu tidak bisa. Semua makhluk. Manusia awalnya kecil, kemudian dewasa, kemudian menua mati. Semua hewan, semua jin, bahkan benda mati sekalipun. Semua itu memiliki sifat selalu berubah. Pahami, kita harus pahami, semua yang bisa berubah, itu pasti memiliki permulaan dan memiliki akhir. Semua yang bisa berubah, itu pasti memiliki permulaan dan memiliki akhir. Permulaan itu adalah awal penciptaannya, dan akhir itu adalah sirnanya, hancur. Semua, semua yang berubah itu pasti seperti itu. Maka semua makhluk, semua yang ada ini, itu kalau memiliki permulaan dan memiliki akhir, pasti ada yang memulainya. Pasti ada zat yang tidak memiliki permulaan dan tidak memiliki akhir yang menciptakannya. Siapa lagi kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Satu-satunya zat yang berhak dipuji dengan pujian yang sempurna. Satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Satu-satunya zat yang menciptakan, menguasai, dan mengatur seluruh alam semesta. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain. Itu bukti secara akal. Maka di ayat ini, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka di sini sebenarnya mengandung banyak akidah di sini. Alhamdulillah, ini peribadatan. Kita bersyukur. Ini bentuk peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbil Alamin, ini juga bentuk akidah rububiyah, maksudnya Allah Maha menciptakan. Allah Maha menguasai dan mengatur seluruh alam semesta. Kita lanjut. Maka hadirkan, kita usahakan hadirkan. Usahakan hadirkan di dalam hati setiap kali kita membaca Al-Fatihah. Setiap kali kita membaca hamdan. Alhamdulillah
Rabbil alamin. Alhamdulillah itu sudah hamdalah. Mungkin ini Rabbil alamin ini juga sebenarnya bisa sebagai isyarat, alasan kenapa kita harus memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kenapa harus kita puji? Karena dialah Rabbil alamin. Karena Allah mulia. Allah yang menciptakan. Allah yang menguasai. Allah yang mengatur semua. Sudah sepantasnya kita selalu memujinya dan bersyukur kepada. Selanjutnya Ar-Rahmanir Rahim. Pembahasan Ar-Rahman dan Ar-Rahim kita sudah sempat bahas di pembahasan ayat yang pertama, yaitu basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Maka mungkin bisa dimurajaah nanti di rekaman yang lalu, pertemuan yang lalu. Sekilas saja, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu keduanya menunjukkan sifat rahmah, kasih sayang. Dua-duanya sama-sama menunjukkan sifat rahmah dan kasih sayang. Namun secara detail Ar-Rahman itu menunjukkan bahwasanya Allah itu yastahiqur rahmah. Beliau itu memiliki sifat ar-rahmat asyamilah al-wasi'ah yang mencakup seluruh makhluk. Sedangkan ar-rahim itu maknanya al-musilur lirrahmah. Liman yasha, memberikan rahmat itu kepada siapapun yang Allah kehendaki. Makanya kemarin kita sampaikan juga, sebagian ulama menjelaskan Ar-Rahman ini adalah rahmah yang umum untuk semua makhluk, bagaimanapun sifatnya makhluk itu. Sedangkan Ar-Rahim ini adalah rahmat yang khusus untuk orang-orang yang beriman saja. Namun, kita coba pahami munasabah. Apa sih kaitannya ayat ini dengan ayat sebelumnya? Karena di sana, kalau kita merenungi kaitan antara satu ayat dengan ayat yang lain, dengan ayat sebelumnya, atau juga dengan ayat setelahnya, itu akan membantu kita dalam mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Dan makanya juga tidak heran beberapa kitab tafsir itu yang paling ditekankan adalah masalah munasabat. Munasabat. Kenapa kok ayat ini disebutkan setelah ayat ini? Kenapa kok surat ini disebutkan setelah surat ini? Dan seterusnya. Baik, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim, kalau kita lihat i'rabnya, susunan kalimatnya, Ar-Rahmani, Ar-Rahimi, ini majrur dan sebagai sifat, sebagai na'tun atau sifat. Kedua kata ini majrur, tandanya kasroh. Sebagai kata sifat dari apa? Dari kata Rabb. Dari kata Rabb. Ini mengisyarat, ini mengisyaratkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan seluruh alam semesta, dalam menguasai dan mengatur, menetapkan semua ketentuan dan ketetapan di alam semesta ini. Semuanya itu didasari rahmat dan kasih sayang. Semua didasari rahmat dan kasih sayang. Tidak seperti misalkan seseorang ketika biasanya manusia, seseorang kalau diberikan kekuasaan itu lupa, maka dia akan berbuat semena-mena, berbuat semau, bahkan terkadang berbuat zalim. Kalla wa hasya, untuk Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin Allah seperti itu. Maka Allah jelaskan di sini dalam menciptakan, dalam menguasai dan mengatur seluruh alam semesta. Allah dasari semuanya itu dengan sifat rahmah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Di dalam hadis Al-Qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sabaqat rahmati ghadabi." Maka rahmatku itu telah mendahului marahku. Rahmatku itu telah mendahului murka. Maka ini juga hendaknya sebagai alasan kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Seandainya saja
dalam mengatur seluruh alam semesta ini. Allah tidak dasari dengan sifat rahmatnya, dengan sifat Rahman dan Rahim. Maka habis seluruh makhluk. Sudah. Tidak ada kesempatan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Tidak ada pertaubatan, dan seterusnya. Maka, Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita langsung lanjutkan. Nah, waktu terus berjalan. Maliki yaumiddin. Pertama, makna kata Malik. Kata Malik. Malik dari kata malaka yamliku, artinya memiliki dan menguasai. Malik yaitu ism fa'il, sebutan untuk yang melakukan. Ism fa'il, yang menguasai, yang memiliki. Namun, mungkin sebagian kita tahu, bahwasanya Malik ini bisa dibaca dengan dua cara. Malik dengan alif, mimnya dibaca panjang Malik, bisa juga dibaca pendek tanpa alif. Malik. Yaitu dua cara membaca yang berbeda, dua qiraah yang berbeda, namun tidak bisa kita campur-campur asal saja. Kalau menggunakan qiraah Hafs an Asim pakai alif. Kalau qiraah lain ada yang baca pendek. Harus paham itu, nggak boleh dicampur-campur. Baik, secara makna, apakah ada perbedaan antara Malik dan Malik? Kalau Malik tadi isim fa'il, na'am sahih. Kalau Malik itu adalah sifat musyabbahah. Tapi secara makna detil, para ulama mungkin bermacam-macam, berbeda-beda dalam menjelaskan perbedaan antara keduanya dan bahkan ada yang membahas mana yang lebih afdol antara kata Malik dan Malik. Tapi ala kulli hal, singkatnya saja, kalau kata Malik itu al-mutasarrifu bil 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 fi'li, sedangkan Malik al-mutasarrifu bil bil qaul. Malik itu dia menguasai dan mengatur dengan perbuatan. Sedangkan Malik itu menguasai dan mengatur dengan qaul, perintah dan larangan. Dan setiap cara membaca itu biasanya memberikan kaidah tafsir yang berbeda dan saling melengkapi. Maka Malik bisa dibaca dengan alif dan Malik bisa dibaca tanpa alif. Itu menunjukkan makna itu semua. Allah itu maha menguasai. Allah maha menguasai. Baik secara fi'lun dan qaul. Dengan af'alnya dan aqwal. Kalau ada pertanyaan misalkan mana yang lebih afdol antara kita membaca dengan alif atau tidak, Malik atau Malik, maka ada yang mengatakan kalau kita baca dengan alif maka itu lebih afdol karena pahalanya lebih banyak karena setiap huruf itu dihitung pahala 10 kebaikan. 10 kebaikan. Maka kalau misalkan ada alif tambah ini tambahan huruf berarti ini tambahan 10 kebaikan. Berbeda kalau tidak ada alif. Namun tidak masalah kita kalau misalkan yang paham qiraah itu kadang membaca dengan alif, kadang membaca tanpa alif. Tapi tetap ya harus kita memperhatikan ketentuan-ketentuan membaca qiraat dan juga tidak harus kita tunjukkan kepada orang awam juga karena orang awam itu terkadang yang diketahui terbatas dan kalau misalkan ada yang berbeda itu akan menimbulkan kegaduhan. Maka kalau di orang awam ya sudah normal-normal saja pada umum. Maliki yaumiddin. Yaum jelas hari maknanya. Ad-din, apa makna ad-din? Ad-din di dalam ayat ini maknanya adalah
al-jaza, pembalasan. Ad-din di ayat ini artinya adalah al-jaza atau pembalasan. Jadi, Malik Yaumiddin maknanya penguasa hari pembalasan. Apa maksudnya hari pembalasan? Hari pembalasan maksudnya adalah Yaumul Akhirah, hari akhirat kelak. Hari akhirat. Mungkin kita pernah membahasnya juga saat membahas akidah di malam Senin malam Selasa, tentang iman kepada hari akhir. Maka hari akhir, Yaumiddin, itu adalah rangkaian kejadian-kejadian yang sangat dahsyat. Dimulai dari dicabut nyawa seseorang, kemudian dikuburnya kita di alam kubur, dan dihakiminya kita di alam kubur, ditanya oleh malaikat, kemudian berlanjut setelah itu nikmat dan azab kubur. Berlanjut lagi setelah itu hari pembangkitan, di mana seluruh makhluk, manusia, jin, malaikat, dan seluruh hewan semuanya dihidupkan kembali, dibangkitkan kembali. Dan berikutnya semuanya dikumpulkan di satu tempat, di padang mahsyar, dengan kondisi yang sangat mencekam, dengan kondisi yang semuanya dalam kondisi ketakutan dan berharap dan kecemasan. Kemudian datang masa setelahnya adalah masa hisab, masa penghitungan amalan-amalan kita. Ditunjukkan semua catatan-catatan amal kita. Ditunjukkan semua rekaman-rekaman perbuatan kita. Kemudian datang berikutnya masa mizan, masa timbangan. Ditimbanglah semua catatan amal kita. Berikutnya lagi datanglah sirat. Ada haud, ada sirat. Maka setiap orang akan melalui sirat tersebut. Dan setiap orang berbeda-beda keadaannya dalam menyeberangi sirat. Tergantung amalan kita di dunia. Setelah sirat berlalu, maka akan tersortir semuanya. Maka akan tersendiri-sendirikan semuanya. Yang mendapatkan taufik rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan masuk surga yang penuh kenikmatan. Kemudian yang tidak, maka akan masuk neraka. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya surga tanpa harus melalui neraka. Semoga Allah menyelamatkan kita semuanya dari api neraka. Maka hendaknya ketika kita membaca Maliki Yaumiddin, kita hadirkan di benak kita. Kita hadirkan di dalam hati kita. Maliki Yaumiddin, gambaran bagaimana dahsyatnya hari akhir. Dan sadari di dalam hati kita, dalam benak kita, bahwasanya tidak ada yang menguasai hari itu. Tidak ada penguasa di hari itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tempat untuk berlindung. Tidak ada yang bisa melindungi dan menolong kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Malik Yaumiddin. Munasabah. Kenapa? Bukankah sebelumnya di ayat kedua tadi sudah disebutkan Rabbil Alamin, dan Rabb itu juga mengandung makna Malik, selain mengandung makna Khaliq dan Mudabbir, juga mengandung makna Malik. Mungkin setidaknya di sana ada dua alasan kenapa di ayat 4 ini Allah menyebutkan secara tersendiri Malik Yaum. Yang pertama, karena biasanya umumnya manusia,
Umumnya manusia itu melihat segala sesuatu itu hanya yang nampak saja, hanya yang zahir saja. Mengukur segala sesuatu itu dengan ukuran yang zahir saja. Maka mungkin ada yang mengira Rabbil Alamin, Allah adalah Khaliq, Malik, pencipta, penguasa, dan mengatur seluruh alam semesta hanya semasa di dunia saja. Namun Allah menegaskan di sini, kekuasaan Allah itu tanpa batas. Tidak ada akhirnya. Meskipun dunia seluruh makhluk itu sudah habis, sudah sirna, sudah hancur. Kekuasaan Allah itu tetap berlangsung. Malik yaumiddin. Sampai hari akhir, sampai hari pembalasan, sampai adanya surga dan neraka. Malik yaumiddin. Dan selain itu juga, di sini juga sebagai isyarat bahwasanya Malik yaumiddin, di hari itu kekuasaan Allah akan lebih terasa nyata. Kekuasaan Allah itu akan lebih nampak nyata. Kenapa? Kalau di dunia, kalau di dunia masih ada yang merasa berkuasa. Kalau di dunia masih ada yang disebut sebagai penguasa. Meskipun sebenarnya hakikatnya kekuasaannya terbatas. Namun, fi yaumiddin, fil akhir, di hari pembangkitan, pembalasan nanti, siapa yang akan mengaku-ngaku sebagai penguasa selain Allah SWT? Tidak ada yang berani. Satu pun. Semuanya mengkhawatirkan dirinya sendiri. Semuanya mengkhawatirkan kondisinya masing-masing. Bahkan mereka tidak bisa berbuat apapun. Ketika matahari didekatkan dengan panas yang sangat terik di atas ubun-ubun, tidak ada satupun yang bisa menghindarinya. Tidak ada satupun yang bisa menjauhkannya. Kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala, yauma la dhilla illa dhilluh. Tidak, yaitu hari tidak ada naungan untuk berteduh selain naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa di hari itu. Di dalam surat Al-Ghafir, di dalam surat Ghafir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yaumahum barizun." Di hari itu mereka akan dinampakkan kepada mereka seluruh amalan mereka. Akan dimunculkan semuanya, dihidupkan dan ditampakkan amalan mereka. La yakhfa 'ala Allahi minhum syai'. Tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada saat itu Allah akan bertanya, "Limanil mulkul yaum?" Di hari ini kekuasaan itu milik siapa? Limanil mulkul yaum. Siapa yang berkuasa? Hari ini setelah kalian dibangkitkan dan ditampakkan kepada kalian semua kehidupan kalian di dunia. Hari ini siapa yang berkuasa? Kemudian Allah menjawab, Lillahil wahidil qahhar. Kekuasaan hari ini hanya milik Allah, lillah al-wahidil qahhar, yang maha satu, yang maha berkuasa. Wafaqanallah jami. Maka ayat ini menunjukkan kepada kita keimanan, mengajarkan kepada kita keimanan terhadap hari akhir. Terhadap hari akhir dimulai dari alam kubur sampai rentetan-rentetan selanjutnya sampai surga dan neraka, sampai semuanya masuk masing-masing masuk surga dan neraka. Maka hadirkan ini Malik Yaumil. Saat kita mengucapkan Malik Yaumil, gambaran itu semuanya. Dan hanya Allah yang menguasai, yang berkuasa saat itu. Adapun kata ad-din ini sebenarnya memiliki makna yang lain. Ad-din itu sebenarnya memiliki makna yang lain. Ad-din itu
Bisa artinya al-jaza seperti di dalam ayat ini. Bisa artinya juga al-jaza tadi artinya balasan. Bisa juga artinya sebab balasan, yaitu amalan. Amalan seseorang yang menjadi sebab balasan itu. Makanya tidak heran di sana ada al-masal, ada peribahasa. Kama tadinu tudanu. Kama tadinu tudanu. Tadinu. Dana yadinu. Kama tadinu tudanu. Artinya, sebagaimana engkau berbuat, maka seperti itulah juga engkau akan mendapatkan balasan. Jadi din itu bisa artinya perbuatan yang sebagai sebab balasan, bisa juga din itu artinya balasan itu sendiri. Maka juga ad-din, agama itu disebut ad-din juga di dalam bahasa Arab. Karena memang ad-din itu uh, isinya apa? Isinya uh, tuntunan, tuntunan, ajaran yang menjelaskan kepada kita semuanya bahwasanya semua ini akan ada balasan. Jika demikian maka balasannya demikian. Jika demikian maka balasannya demikian. Barakallahu fiikum. Baik. Masih ada sedikit waktu. Inilah. Berikutnya, di ayat kelima Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita bahas satu persatu. Iyyaka di sana terulang dua kali. Iyyaka, ada yang mengatakan kafnya di sini adalah harful khitab, huruf yang menunjukkan orang yang diajak bicara. Atau ada juga yang mengatakan iyyaka adalah dhamir, kata ganti. Artinya engkau, artinya engkau. Dan secara kedudukan i'rab dalam susunan kalimat ini, iyyaka dua-duanya ini sebenarnya adalah maf'ulun bihi atau objek yang diawalkan karena alasan dan sebab. Normalnya, rangkaian normalnya itu na'buduka wa nasta'inuka. Atau kalau misalkan dipisah juga na'budu iyyaka nasta'inu iyyaka. Terkadang disambung langsung na'buduka wa nasta'inuka. Itu kalau rangkaian normal dalam uh, urutan urutan membuat susunan kalimat. Namun di ayat ini Allah menyengaja membalik rangkaian itu. Jadi iyyaka na'budu dibalik. Maf'ulun bihinya, objeknya diawalkan. Dan na'budu, fi'lun dan fa'ilnya, subjek dan predikatnya diakhirkan. Di dalam bahasa Arab, di dalam tata bahasa Arab, itu ada dampaknya. Pembalikan rangkaian susunan kalimat itu ada dampaknya secara makna, yaitu al-hasr atau al-qasr. Al-hasr atau al-qasr atau al-takhsis, pengkhususan. Maka tidak heran di tarjamah itu diterjemahkan hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Dari mana datangnya terjemahannya? Tidak ada kata hanya di sini. Kata faqat misalkan tidak ada. Tapi muncul makna hanya itu dari rangkaian yang dibalik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu dari kata abada, ya'budu artinya menyembah, beribadah. Hanya kepadamu lah kami menyembah. Hanya kepadamu lah kami beribadah. Wa iyyaka nasta'inu. Nasta'inu artinya dari kata ista'ana yasta'inu. Kata dasarnya aun. Aun itu pertolongan. Ista'ana tambahan hamzah sin dan ta itu menunjukkan permohonan. Nasta'inu. Kami mohon pertolongan. Hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Allahumma shalli. Faidah yang bisa kita ambil dari ayat ini. Ini adalah
mengandung irsyad wa ta'lim wal amr, mengandung pengajaran kepada kita semuanya dan perintah agar kita senantiasa beribadah dan memohon pertolongan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah selayaknya demikian. Dan ini selalu kita ucapkan saat kita membaca Al-Fatihah. Paling minimal 17 kali dalam sehari semalam ketika kita sholat. Ini sebagai bentuk pengakuan kita semuanya. Sebagai bentuk pengakuan kepada kita, dari kita semuanya. Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya satu-satunya yang berhak disembah. Dan kita memohon kepadanya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah mengajarkan kepada kita. Kita sudah membahas sebelumnya hikmah. Kenapa kok disyariatkan sholat pada setiap waktu-waktu tersebut. Kemudian dalam setiap rokaatnya kita diminta untuk membaca Al-Fatihah. Di dalam Al-Fatihah ini menyadarkan kita. Hendaknya kita sadar di setiap pergantian-pergantian waktu itu. Kita diingatkan kembali. Apa sih kewajiban-kewajiban kita? Pertama, bersyukur kepada Allah atas semua ketentuan dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah satu-satunya yang berhak dipuji dengan pujian yang sempurna. Allahu Rabbil Alamin, yang mengatur seluruh alam semesta, yang menciptakan dan menguasai. Dan Allah menciptakan, menguasai dan mengaturnya semuanya didasari atas rahmat. Dan kelak pada hari akhir kita akan kembali kepadanya dan hanya dialah yang menguasai pada saat itu. Tidak ada penguasa selain. Maka selayaknya ketika kita sudah paham betul-betul itu tadi, ayat-ayat sebelumnya itu tadi, sudah sepantasnya bagi orang yang berakal kita menundukkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena makna ibadah itu adalah, inti dari ibadah adalah al-khudu wa tadallul, adalah menundukkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dialah yang berhak, satu-satunya yang berhak untuk disembah. Jadi iyyaka na'budu sebenarnya maknanya sama seperti la ilaha illallah. Iyyaka na'budu itu maknanya sama persis. Tidak ada ilah yang berhak disembah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang berakal, seharusnya setelah ditunjukkan semua bukti-bukti kekuasaan Allah, semua bukti rahmat Allah, semua bukti kemuliaan dan kesempurnaan Allah SWT. Normalnya orang yang berakal itu maka akan tunduk kepada siapa lagi? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya, setiap orang itu pasti akan menghamba. Meskipun orang ateis sekalipun, orang komunis sekalipun, yang mau komunis. Pada hakikatnya, setiap orang itu akan menghamba, akan tunduk kepada sesuatu. Hanya saja tunduknya kepada apa? Maka itu akan menentukan hasil. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa?" Tidakkah engkau memperhatikan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah, sebagai sesembahan? Dia selalu tunduk dan patuh kepada hawa nafsu. Maka maka pasti sudah suatu kepastian manusia itu akan tunduk kepada sesuatu. Hanya saja tunduknya kepada apa? Apakah tunduk kepada harta? Apakah tunduk kepada hawa nafsu? Apakah tunduk kepada pekerjaan? Apakah tunduk pada hal-hal yang lain? Tunduk kepada syaitan? Wal'iyadzubillah. Maka hendaknya kita harus menghadirkan makna Al-Fatihah dalam setiap sholat kita. Sehingga kita selalu ingat, iyyaka na'budu. Hanya Allah, kepada Allah lah hendaknya kita selalu tunduk.
semua bentuk perbuatan yang kita lakukan itu harus dalam rangka tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu memang suatu kewajiban bagi kita semua, bagi kita semua. Ini normalnya orang yang berakal demikian. Makanya tidak heran kalau Allah menyebutkan permisalan-permisalan yang buruk sekali bagi orang-orang yang kafir. Karena setelah ditunjukkan bukti-bukti yang begitu nyata dan banyak, masih saja kafir, masih saja tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah kebangkitan sekali. Makanya banyak sekali permisalan-permisalan. Misalkan inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan. Masalan ma ba'udah. Permisalan sebagai nyamuk. Atau kemarin apa kondisinya orang-orang Yahudi dimisalkan seperti himar, keledai. Atau di firman Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan permisalan orang-orang kafir itu seperti al-an'am, seperti hewan. Balhum adall, bahkan lebih sesat. Seperti disebutkan di dalam surat Al-A'raf. Allah mensifati mereka dengan sifat lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, tapi mereka tidak bisa menggunakannya untuk memahami. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata, tapi tidak mereka gunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Walahum adan la yasma'una biha. Mereka punya telinga, tapi tidak mereka gunakan untuk mendengar. Sudah keterlaluan sekali dengan begitu banyak tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka masih juga tidak mau memahami, tidak mau melihat, tidak mau mendengar. Maka Allah sifati ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu bagaikan binatang. Bahkan mereka lebih sesat daripada binatang. Ulaika humul ghafilun. Mereka ini adalah orang-orang yang lalai. Atau di dalam surat Al-Furqan ayat 44, Allah juga berfirman, Am tahsabu anna aktsarahum yasma'un ayaqilun aw yaqiluna inhum illa kal an'ami bal hum adall sabila. Apakah engkau wahai Nabi Muhammad mengira bahwasanya orang-orang kafir itu atau kebanyakan orang-orang kafir itu, apakah engkau mengira bahwasanya kebanyakan orang-orang kafir itu mereka mendengar, yasma'un aw yaqilun, atau mereka berakal, memikirkan kebesaran tanda-tanda kebesaran bukti kebesaran keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Inhum kal an'am. Mereka tidak lain itu seperti hewan, balhum adallu sabila. Bahkan mereka lebih sesat daripada hewan. Sudah keterlaluan sekali. Dengan bukti yang begitu banyak dan nyata. Masih tidak mau. Maka ini adalah kewajiban bagi kita semuanya sebagaimana ayat yang sering kita dengar. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadanya. Faqanallah jami. Namun terkadang kita seringkali memahami makna ibadah. Terkadang kita seringkali memahami makna ibadah itu hanya sebatas ibadah-ibadah mahdhah. Ibadah-ibadah murni yang bentuknya secara zahir itu ibadah. Seperti salat, zakat, puasa, haji, umrah, dan seterusnya. Namun pada hakikatnya di dalam ayat wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah. Bukan hanya misalkan sejak lahir sampai meninggal itu sholat terus, puasa terus, tidak seperti itu maksudnya. Tapi apa? Tapi seluruh amal perbuatan kita dari semenjak kita sadar, mempunyai akal, mumayyiz, sampai kita mati, meninggal, maka semua perbuatan kita itu harus didasari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, didasari dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencari ridha Allah Subhanahu. Itu harus. Mau apapun yang kita lakukan, mau makan, mau istirahat, tidur, mau bekerja, maka
Itu semuanya harus didasari. Ini adalah bentuk ketaatan. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan makan untuk menjaga kesehatan kita, menjaga nikmat Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak menjerumuskan diri kita, membahayakan diri kita. Karena itu juga perintah Allah Subhanahu wa taala. Atau misalkan kita niatkan makan ini dalam rangka agar kita kuat untuk beribadah. Demikian juga tidur. Tidur untuk menjaga kesehatan kita, menjaga nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Dan agar kita bisa maksimal beribadah setelah. Demikian juga misalkan mencari nafkah. Mencari nafkah untuk apa? Untuk kemaslahatan kita. Supaya kita terjaga, tidak meminta-minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita mencari nafkah untuk apa? Untuk supaya kita memudahkan kita untuk belajar dan beribadah. Maka segala sesuatu yang kita perbuat hendaknya kita dasari didasari atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian la ilaha illallah. Kenapa di sini? Kenapa di sini disebutkan setelah iyyaka na'budu masih ditegaskan lagi iyyaka nasta'in? Bukankah al-isti'anah atau uh, memohon pertolongan itu juga bentuk ibadah? Naam, sahih, bentuk ibadah. Namun lagi-lagi tadi kita sebutkan terkadang orang itu memahami ibadah itu hanya ibadah mahdhah yang secara zahirnya itu wujudnya ibadah seperti sholat, zakat, puasa, haji, umrah, dan seterusnya. Namun pada dasarnya semua, bahkan muamalat juga, hubungan kita dengan sesama makhluk itu hendaknya juga dalam rangka ibadah. Ini juga bentuk ibadah. Iyyaka nasta'inu, memohon pertolongan. Itu juga bentuk ibadah. Maka hanya kepada Allah lah kita juga tujukan itu semuanya. Muamalat itu dalam rangka ibadah. Semua perbuatan kita dalam rangka ibadah. Memohon pertolongan, menyandarkan harapan kita itu hendaknya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya hampir sama, iyyaka nasta'inu, iyyaka tawakkaltu. Hanya kepadamu lah aku bertawakal. Karena harapan permohonan pertolongan yang hakiki itu sebenarnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul menyandarkan secara mutlak. Berbeda kalau kita minta tolong kepada orang itu kan maksudnya ikut dalam mengerjakan yang aktivitas kita. Jadi bukan berarti kalau kita minta tolong kepada orang itu pertolongan yang mutlak seperti kita minta tolong kepada Allah, tidak. Kita sadar itu kita sadar bahwasanya kalau ada orang lain menolong kita itu dia pun juga tidak bisa berbuat apapun tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Juga faidah yang bisa kita ambil, kenapa kok di sini disebutkan iyyaka nasta'inu setelah iyyaka na'budu? Fahami betul-betul. Mari kita fahami betul-betul bahwasanya sebenarnya semua bentuk ketaatan yang kita lakukan, semua bentuk ibadah yang kita lakukan itu sebenarnya kita tidak akan bisa, kita tidak akan sanggup melakukannya kecuali atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya hendaknya di setiap memulai amalan kebaikan, termasuk juga setiap memulai ibadah, hendaknya kita hadirkan di dalam hati kita. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa pertolongan, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mungkin melakukan ini. Makanya kemarin kita bahas ketika kita bahas basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Itu mengandung makna isti'anah, mengandung makna memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya seperti itu dalam semua perkara baik. Hendaknya kita mengucapkan basmalah dan hadirkan makna basmalah itu bahwasanya kita memulai perbuatan kita ini dengan memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala melalui bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Nasallallahu. Ini sekilas tentang makna dan beberapa faedah dari ayat kedua sampai ayat kelima surat Al-Fatihah. Dan nampaknya waktunya sudah lewat. Maka mungkin kita cukupkan dan masih tersisa 2 ayat, ayat ke-6 dan ayat ke-7. Kiranya umat sekalian tidak keberatan, mungkin kita lanjutkan di hari Senin pekan depan bagaimana? Ada pertanyaan? Ya Ustadz, nanti pertanyaannya saya izin di ini aja ya Pak Ustadz, ada izin apa titipan pertanyaan dari Bu Edita, dia nggak bisa datang karena nganter anak sekolah tentang zakat sih Ustadz. Zakat apa, Om? Nggak, dia cuma nanya apa zakat itu berdasarkan emas atau berdasarkan perak, apa namanya nilainya, karena ada Ustadz yang mengatakan bahwa itu pakai perak gitu, gitu aja sih Ustadz. Nah, memang ada pendapat yang berbeda di sana. Tapi mungkin nanti saya jelaskan di grup saja, nanti sekalian. Ada juga kemarin yang bertanya tentang zakat, belum saya jawab. Insya Allah nanti saya jawab di grup aja, Om, ya. Nanti kalau dijelaskan di sini habis waktunya nanti. Ada 2 pendapat yang di sana. Kalau berdasarkan emas itu untuk kemaslahatan orang yang mengeluarkan zakat. Kalau untuk perak itu untuk kemaslahatan yang mendapatkan zakat. Karena nilainya kan lebih sedikit kalau perak. Gitu, Om. Kita cukupkan. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqamahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu melindungi kita semua. Demikian juga orang-orang kita sayang dimanapun berada. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Demikian juga kepada orang-orang yang kita sayang. Jika di antara kita ada yang sakit atau kerabat kita atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba yang soleh dan solehah dan bertakwa kepada. Semoga Allah menjadikan keluarga kita dan anak keturunan kita termasuk hamba-Nya yang soleh dan solehah, dan semoga terlahir dari mereka generasi penamat. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah memberikan pemimpin yang terbaik untuk negara kita dan memperbaiki pemimpin-pemimpin kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah selalu melimpahkan keberkahan dalam setiap urusan kita, termasuk dalam ilmu, waktu, usia, dan keluarga kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa senantiasa ridho, bersabar, dan bersyukur atas semua ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Semoga di sisa bulan Ramadan ini Allah memberikan pertolongan dan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa lebih maksimal dalam ketaatan, dalam beribadah, dan semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan menjadikan kita semuanya termasuk utaqa, termasuk orang-orang yang dibebaskan dari api neraka di bulan Ramadan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustadz. Barakallahu fiik. Jazakallah.